Satu kalimat dari kebaikan yang ia dengar dan ia amalkan, lalu dia yang ia dengar dan ia mengajarkannya dan mengamalkannya lebih baik baginya daripada ibadah 1 tahun. Itu satu kalimat. Bagaimana kalau 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat? Ya Allah, ya. Ini keberuntungan orang-orang yang mau thalabul ilmi, yang mau mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, ya. Jadi dimanapun kita, ketika kita ada di majelis ilmu, usahakan dengarkan, simak, jangan ngobrolnya. Mun ngobrol asup mah ilmu. Oh, da teu kadenge atuh. Sanajan make speaker ge. Hah? Sanajan tarik speakerna anggar teu kadenge. Aing ngobrol mah. Jadi usahakanlah, ya, waktu ngaji, jangan ngobrol. Ya, usahakan kita harus, ya, pandai-pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, waktu ngaji itu waktu menyimak, bukan waktu ngobrol. Ya, usahakan waktu ngaji itu waktu harus kita fokus terhadap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, itu seperti itu. Lianna ta'lim, mengapa seperti itu? Pahala yang Allah berikan kepada orang yang menyampaikan satu kalimat, ya, yang ia dengar, ia ajarkan, ia amalkan lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lianna ta'lim al-ishtighal bitakmil qalb. Karena mengajarkan itu, ya, adalah sibuk dengan menyempurnakan hati, wa tathhirih, dan membersihkan hati. Sedangkan hati ini alladzi wa asyrafu ma fil insan. Yang paling berharga, yang paling mulia yang ada di badan kita, badan manusia, adalah hati. Hati ini barang yang paling berharga, yang paling mulia yang ada pada diri manusia. Nikmat hati ini. Nah, ilmu yang bermanfaat itu menjadi sebab apa? Membersihkan hati. Yang tadinya hatinya kotor, dengan dia dengar ilmu yang bermanfaat, berusaha terus untuk memperbaiki hati. Berusaha terus untuk membersihkan hati. Dari mana? Dari mendengar dulu. Awalnya dari mendengar, batak tong nunutan, agus weh. Tong nunu, kumaha tuh rek mersihan hatena. Datu kadenge atuh cara ngebersihan kumaha. Ya. Nah, usahakan, ya, seluruh jamaah usahakan dimanapun antum berada, ketika thalabul ilmi di majlis ilmu, usahakan pendengarannya ini harus betul-betul menyimak, ya, betul-betul menyimak dengan niat yang baik tentunya. Simak itu penjelasan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini yang mengakibatkan bagaimana? Ketika dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab hatinya sempurna, hatinya bersih, ya. Yang tadi hatinya kotor, punya sifat dengki, akhirnya dia berusaha untuk membersihkan sifat dengki. Yang hatinya kotor, mempunyai sifat hasud, berusaha untuk menghilangkan hasud. Awalnya dari mana? Dari mendengar. Ya. Maka setan berusaha kumacarana ya jelma supaya torek seumur-umur. Keur ngaji teh cenah ngarobrol we. Ceuk setan teh ngobrol sia. Sumuhun setan. Ngobrol keur ngaji teh batak balik ngaji teh anger kotor hatena. Anger kopet gitu. Anger ujub, anger hasud, eta. Kenapa? Karena dia tidak menyimak ketika dia hadir di majelis ilmu. Dia tidak menyimak dengan baik, ya. Atawa ceuk setan teh peureum sia, peureum cenah. Cik setan teh tina nunutan, ada beda jo perih we soca teh, ya, sok perih di majelis ilmu teh soca teh, beres we al-fatihah jo saeng hardeuy, itu setan, kerjaan setan, ya, kerjaan setan, keur ngaji mah teu tunuh, nah ai geus ngaji digek jo tunuh, itu kerjaan setan itu, memang sengaja setan ini agar supaya kita apa? Tidak mendengar. Bagaimana ini orang dia hadir di majelis ilmu tapi tidak mendengar nasihat.
Tuluy digoda, baru kan nanti digoda aku setan, digoda. Ya, digoda oleh setan. Kita ini digoda oleh setan. Pokoknya utamanya jangan sampai dia mendengar gitulah. Bagaimana caranya ini orang-orang yang hadir di majelis ilmu tidak mendengar nasihat agama. Ya, itu pokoknya yang diharapkan oleh saya, atau dikacau balaukan pikirannya. Pikiran nanti tinggi mana dah. Ya, awak nama di masjid, awak nama di majelis ilmu ngan pikiranna. Aya nukur di imah, ingat karena susuhun, ingat rek umah wadah, ingat dapur. Wah, rupa-rupa. Itu kerjaan setan. Ya, itu. Jadi memang ketika pikirannya tidak fokus, akhirnya tidak dia dapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan itulah kerjaan setan. Maka kita lawan, fokuskan pikiran kita. Ya, geus simpen heula, itu dapur simpen heula, susuhun simpen heula, ya, beberes simpen heula. Oke, dalu bakeneh waktuna, ya. Keun ayeuna fokuskeun dina majelis ilmu, mendengar, menyimak ilmu yang disampaikan itu. Hardas. Karena sesungguhnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu adalah menyibukkan atau sibuk dengan menyempurnakan hati. Yang tadinya hatinya ini tidak sempurna, kurang baik, tidak punya sifat tawadhu, tidak punya sifat ikhlas, tidak punya sifat khusyuk. Dengan menyimak ilmu-ilmu yang bermanfaat, hati ini menjadi baik. Ya, yang tadinya sombong menjadi tawadhu, rendah hati. Itu awalnya dari apa? Menyimak. Awalnya dari apa? Menyimak. Santri-santri jangan ngantuk lagi ngaji. Ya, lagi ngaji jangan ngantuk. Ya, akhirnya tidak menyimak. Ya, akhirnya ya seperti itu akhirnya. Itu tidak ada perubahan setelah belajar, tidak ada perubahan karena memang tidak menyimak, ya, kurang betul-betul menyimak di dalam mendengar ilmu agama, kurang menyimak dalam nasihat-nasihat agama. Alladzi huwa asyrabu ma fil insan alladzi huwa asyrabu mawjudun al-ardi, yang mana hati itu paling mulianya yang ada di dalam diri manusia. Hati itu adalah paling mulianya yang ada di muka bumi. Hati kita nih, hati kita. Kalau hatinya baik, pasti baik semua. Orang kalau hatinya udah baik, keluar ucapannya yang baik. Pasti itu. Jibeh. Ibaratnya hati itu ibaratnya seperti raja. Ya. Kalau rajanya jujur, baik, sayang, pokoknya bagus. Insya Allah masyarakatnya pun, rakyatnya pun akan baik. Ya. Itu kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya al qalbu. Kalau hati orang sudah baik, otomatis kelakuannya menjadi baik karena hatinya baik. Ya, ini hati ini pokok. Ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang supaya hati ini menjadi baik. Ya, ilmu yang menjadi sebab hati kita menjadi baik, hati kita menjadi sempurna, hati kita menjadi bersih dengan berkah menyimak ilmu yang bermanfaat. Semakin sering kita mendengarkan, menyimak dengan niat yang baik tentunya, ilmu yang bermanfaat, berarti semakin sering kita menyempurnakan hati kita. Menghiasi hati kita. Hiasi hati kita. Jangan hanya badan yang dihias. Ya, bukan hanya rumah yang dihias. Hati hiasi. Dengan apa? Dengan takut kepada Allah. Kalau hati sudah takut kepada Allah, tidak akan berani maksiat. Badan kita, mata kita, pendengaran kita, lidah kita, tidak akan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ketika hatinya sudah ada rasa takut kepada Allah. Hiasi hati dengan sabar. Hiasi hati dengan syukur. Hiasi hati dengan tawakal, hiasi hati dengan ikhlas, hiasi hati dengan tawadhu, hiasi hati dengan sifat kasih sayang. Itu hiasi hati. Ya, kalau badan ini kita pakai hiasan terbatas. Alus teh ya, make gelang lamun hiji 2 siki 3 siki. Coba lamun 100 siki. Tina naon tidak pi gelang tapi ka dieu tah. Dikajeng gitu. Kira-kira gila itu mah.
Aya jelema pakai gelang, tina naon pi gelang tapi karena siku greng-greng gitu. Naon? Terus tidak eta tina mumuncangan tapi karena tuur pakai gelang, gengge. Gelis gitu. Paling ya irah gering mah. Hah? Make kongkorong sok ulah loba teuing lah 1 kilo we. Gelis make kongkorong 1 kilo. Goreng patut. Terus tah nu alus mah tah hiasi hatimu. Gindingan hate. Kunaon? Ku sifat berehan, ku sifat nyaahan, ku sifat tawadhu, ku sifat nyaah kabatur. Hiasi hati, bukan hanya badan. Hah? Itu make ali abongna beunghar kabeh dipake. Pan kecil mah lawan atuh da goreng patut. Lain tambah geulis lain, tambah pikasieun. Nya kabeh dipake 10 ali kabeh. Pan jelema gering gitu. Kalau hiasan dunia itu terbatas. Yang harus kita hiasi hati. Bagaimana hati kita dihiasi dengan khusyuk, sembahyangnya khusyuk, hatinya tawadhu, selalu rendah hati, ya, selalu rendah hati. Meskipun mereka orang-orang lain memuliakan dia, tetap dia tidak merasa dirinya mulia. Meskipun orang lain mencium tangan dia, tetap dia tidak merasakan dirinya mulia. Yang ada di dalam hatinya, saya orang hina, saya orang kotor, saya orang nggak baik. Nah itu harus tertanam di dalam hati kita. Yang harus tertanam di dalam hati kita itu sifat-sifat yang mulia. Urusan hati, sifat hati yang mulia. Mulai kalau hari awakna itunya ginding, hari hatena kotor. Hatinya tidak terhiasi dengan sifat yang mulia. Ya, hatinya jelek. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan apa artinya? Apa artinya hiasan dunia ini kalau disertai dengan jeleknya hati? Tidak ada artinya. Ya, para aulia mereka orang-orang yang menghiasi hati. Mereka sibuk menghiasi hati dengan sifat dermawan. Mereka sibuk menghiasi hati dengan khauf, takut kepada Allah. Mereka sibuk menghiasi hati dengan sifat tawadhu kepada Allah. Itu mereka itu kerjanya seperti itu. Maka ketika beliau meninggal dunia, diziarahi, ditawasuli, diminta doanya. Kenapa? Karena mereka ketika hidup di dunia menghiasi hatinya. Menghiasi hati dengan ma'rifatnya kepada Allah, dihiasi hatinya dengan cinta kepada Allah, dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihiasi hatinya dengan tunduk kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka hiasi dengan rasa malu oleh Allah, malu oleh Rasulullah SAW. Nah itu ya, bukan hanya badan yang dihiasi. Badan mah kiasa we lah, riweuh-riweuh teuing. Riweuh-riweuh teuing. Enggak ada. Hiasan itu hiasan hati ya, yang bermanfaat itu. Yang sangat bermanfaat itu menghiasi hati. Kalau sudah baik hatinya, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang bermanfaat ini menjadi sebab hatinya berhias. Hatinya mulia, hatinya bersih dengan menyimak, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, usahakeun ya, sararea di mana-mana aya di majelis ilmu, usahakan pendengarannya harus mendengar, fokus ya, menyimak dengan sesungguhnya. Bahwa itu ada khairu khilafatin minal maula, bahwa itu mengajarkan juga sebaik-baiknya pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi anugerah kepadanya dengan wasitah Habibil A'zam sallallahu alaihi wasallam, dengan pelantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fal muallim khalifatun lillah wa rasuli fi ardih. Maka orang yang mengajarkan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat adalah khalifah Allah, khalifah Rasulnya di muka bumi ini. Ja'alallahu waslan baina wa baina khalqihi fi tagrim ilaih.
Ja'alahullah, Allah jadikan si muallim tersebut yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat wasitatan, menjadi pelantara, ya, menjadi pelantara antara dia dan antara bainahu wa baina khalqih, antara orang muallim dan antara makhluknya Allah, di dalam mendekatkan mereka makhluk ilahi kepada Allah, wasiyaqim ila jannatil ma'wa, dan menggiring makhluk-makhluk Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyimak ilmu yang bermanfaat, seseorang akan bisa dekat meraih ridhonya Allah, meraih ampunan Allah. Ini karena berkah menyimak ilmu yang bermanfaat. Ya, lamun teu daek ngadengekeun ilmu kumaha rek beunang manfaatna ya. Dina eta hate urang, kamanfaatan hate. Ya, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ketika kita tidak mau hadir, tidak mau menyimak, ya, ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu-ilmu manfaat yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama itu adalah mereka menjadi wasithah, ya, pelantara manusia-manusia yang tadinya jauh kepada Allah, hatinya menjadi dekat kepada Allah. Artinya mereka kembali kepada Allah, ya. Yang hatinya tadinya banyak lupa kepada Allah, menjadi banyak mengingat kepada Allah Subhanahu. Ini wasilah siapa? Para ulama yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat. Dan mereka para ulama menggiring manusia-manusia menuju surganya Allah Subhanahu. Nah, ini berkah siapa? Perjuangan para ulama yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat.